qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ujar Nabi, kalau kalian melewati kebun surga maka hendaklah mampir, ikuti, umpati. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu kebun surga? Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebun surga adalah majlis ilmu. Nah, ini termasuk daripada majlis ilmu. Maka insya Allah sebagaimana kita berkumpulnya di sini yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah kebun surganya. Insya Allah kita semua akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita rancang berkumpul-kumpul dengan para habaib, para ulama dan lain sebagainya. Insyaallah kita juga kena sebagaimana guru-guru kita memadahi amunnya ikam jasidin taparak lawan tukang minyak harum juga awak. Dan guru-guru kita amunnya ikam taparak lawan tukang haram, sedikit banyaknya karena terpalit juga lawan haramnya. Nah, jadi cari kawan yang ukuran membawa ke majelis. Kalau yang kada membawa ke majelis, kada ada manfaatnya daripada pandir sore, kada ada gawian, baik datang ke majelis yang kaguro. Nah, untuk aja sih. Nah, alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul pada beliau ini digelari Uwas Banjar, Ustaz Abdul Somad Banjar, versi Banjar, tapi lain Ustaz Somad yang hanya kawin itulah. Kamu sih jenis anak kawin ke belum? Nah, alhamdulillah juga Ustaz Abdul Rauf Kawapela hadir, Ustaz Muhammad, Ustaz Alto dan lain sebagainya. Ini beliau hanya datang dari Tarim juga, dari Rubat, itu Habib Abdullah Asyatiri. Tuh, beliau 6 tahun ya kan? 6 tahun di sana, masya Allah. Insya Allah barokah kita kumpul-kumpul kayak ini, kada ada niat lain melainkan niat kita menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyenangkan Rasulullah. Kita berkumpul-kumpul kayak ini sebagaimana dahulu para sahabat berkumpul lawan Rasulullah juga, kayak itu juga kita. Nah, berkumpul-kumpul di dalam membahas tentang ilmu zikir. Hadrah Basaudan itu isinya zikir, jadi tidak ada yang salah di dalam Hadrah Basaudan. Kalau ada orang yang menyambat masalah Hadrah Basaudan, kalau usah didamari. Kita mengadakan maulid, ada juga namanya menyambati. Kayak itu juga kita mengadakan Hadrah Basaudan, ada juga namanya menyambati. Kau usah digaduhi. Yang penting kita membaca zikir. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhulal jannah, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akhir umurnya mengucap la ilaha illallah dakhulal jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Kita seminggu sekali berzikir insyaallah sebagaimana kita kebiasaan kita sehari-hari, maka kayak itu juga kita meninggal sehari-hari umpamanya memandir orang, nauzubillah meninggalnya memandir orang juga. Sehari-hari membaca zikir insyaallah karena akhir umurnya akan mengucap la ilaha illallah juga. Nah, insyaallah itu juga yang kita tuju. Nah, kemudian kita dengarkan faidah atau yang disampaikan insyaallah Ustaz Uwas Banjar, Ustaz Hasanuddin Al-Banjari. Insyaallah mudah-mudahan manfaat bagi kita lah, insyaallah dunia dan akhirat insyaallah. Dan kemudian Ustaz Abdul Rauf ini sekarang ulun sebenarnya anak mungkin lah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara dan pertengahannya. Ini sampai untung aja. Nah, jadi pingsut aja sudah, pingsut aja. Pak. Mengambil barakah. Barakah daripada Hadramaut. Sidin masih sopan lagi mungkin lah, masih hanyar lagi ya kan. Nah, jadi insyaallah tetap sekalipun kita ada mendengar daripada apa yang beliau sampaikan, duduk kepada beliau insyaallah, memandang beliau juga sama juga barakahnya insyaallah. Memandang orang alim itu bagus mana fadilatnya, banyak fadilatnya. Nah, langsung aja Ustaz Uwas Banjar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan mang menjauh salam ulil masuk surga berataan. Nang kada menjauh tadi mudahan masuk angin surga. Amin ya rabbal
anginnya barang. Mudah-mudahan dapat berkah beratan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin jibalin walam yuqda bihamdillah. Setiap majelis yang tidak diawali dengan alhamdulillah rabbil alamin fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali majelis ini dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majelis yang tidak dibacakan salawat kepada Nabi, maka kata Nabi, majelis itu anta nazifah, majelis bangkai, majelis busuk. Yang tadinya tempatnya suci, badannya bersih, pakaiannya bersih, hamparan sejadah tikarnya bersih, suci jiwanya, bersih hatinya. Tapi kalau tidak ada salawat yang dibaca di setiap majelis, maka kata Nabi, anta nazifah, majelis bangkai. Jadi kalau ada majelis bahwa orang anti maulid, anti salawat, maka majelis itu majelis bangkai, berbau busuk. Maka kalau mau harum, maka dengan sholat, dengan hadrah basau, dan ini luar biasa. Maka mari kita membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Laisa minna, kata Nabi, bukan golonganku, man lam yarham saghirna, orang yang tidak menghargai yang muda, walam ya'rif sarafa qabirina, dan orang yang tidak memuliakan ulama, tidak memuliakan habaib, juriat-juriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, bukan golonganku. Banyak sekarang dari seorang raja sampai seorang RT, bakal macam-macam ini, tidak menghormati, tidak memuliakan ulama. Banyak ini terjadi di kampung kita, Barataan, Bu, di mana-mana se-Indonesia sudah. Bu, lihat orang-orangnya terpilih, tertentu orang kelihatan, orang-orang yang kada katujuan agama Islam dengan ulama dan habaib. Maka kata Nabi, laisa minna, mereka bukan golonganku. Maka ya oleh sebab itu yang lu muliakan, ulun hormati para habaib, para alim ulama, guru agama, wabil khusus khadimul majlis, yaitu Al-Ustaz Ahmad Muhajir Ilallah. Mudah-mudahan sidin panjang berataan. Amin. Singkat aja, Bu. Anak jam 6 kan ampe. Jadi singkat aja, mudah-mudahan sidin panjang berat, panjang umur, panjang sehat, panjang jodoh, yang panjang rezeki. Dan yang lain-lainnya panjang juga. Amin. Yang ulun muliakan yaitu ada lagi di sini Al-Habib Arifin Ba'bud ini dari Batirantang. Sidin 4 ulun, alhamdulillah. Tapi sidin namanya pirakan berapa, masya Allah. Jadi lu kalau punya sidin lu 4 ya, selagi membawakan. Nah ini berkahnya, berkah mudah-mudahan. Amin ya rabbal. Yang lu muliakan Ustaz Abdurrahman, patuh-patuhnya dulu, nanti ngarannya. Nang tadi itu hanya bertakun. Itu Ustaz Abdurrahman Rasudin. Ini hanya datang sekitar 8 bulan dari Hadramaut. Nah, seminggu tadi sudah sinilah. Alhamdulillah, berkat mudahan kumpul-kumpul, kita berkumpul jadi surga bersama. Amin. Mudahan diampunkan dosa berkat berkumpul kayaknya. Amin. Yang ulun muliakan Al-Ustaz Al-Had Ustaz Muhammad Bianlah ditunjuk tadi kan. Alhamdulillah, mudahan sidin panjang umur, sehat walafiat. Yang ulun muliakan Ustaz Afrah. Nah, Ustaz Afrah, mudah-mudahan kabul. Ustaz Ismail Ustaz Fatani dari Rubat Asyatiri 6 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Sudah kawin, Ustaz? Belum. Awaja. Belum, Masya Allah, Bu. Nah, ini harus bertawar pian. Anak pian itu bertawar lawan sidin. Kalau orang-orang saleh kita nama-namakan. Yang gak bertawar. Siti Khadijah, Bu, yang pertama kali mengucapkan kepada Nabi, ya Rasulullah, I love you, my darling. Tapi kriteria dan syaratnya berlaku. Karena yang kita hendaki itu oleh seorang perempuan yang salehah itu adalah, lihat, seorang yang amanah, seorang yang jujur, amanah, jujur, akhlak, berilmu. Masya Allah, jangan biar gara-gara orang datang bermotor bus batu bara, seorang nambah sorong, I love you, luput ninto. Nah silahkan biar, ayo biar, mudah-mudahan kawan ada anak-anak biar yang disimpan di rumah segala macam. Taruh dulu ya kalau lah, harus Baton ini kan ada dulu orang. Alhamdulillah, makanya ulun alhamdulillah
sudah 3.000 dalam 15 tahun di berdakwah memblokir luhan janda-janda sekalimantan. Bujur mulai 3.000 sudah karena banyak-banyak nama WA ulun. Pada ulun sudah bini masih ada jana hendak. Itu ulun yang memblokir 3.000 sudah amputnya. Di Instagram ku blokir juga kan nyaman DM. Ayo bian. Maka buahnya nih bilanya mau bian mahia ulun ada lagi ustaz ada, buruk ada, ustaz ada, tuan buruk ada, mahia ulun Oma iya balas saya ada apa jawab kita nah ibu-ibu di luar silahkan menonton di Instagram Sanudin Al-Banjari, silahkan di follow, bisa dilihat ini kita siaran langsung nih. Nah ini langsung ibu-ibu yang di luar nih, mudah-mudahan kita sini kita doakan Ustaz Ahmad Muhajir ini dapat tanah berpanjang bagus serumung. Ulun ibu bilanya kami jelas tawar nih kamarnya pasti memikirkan bangunannya dan pasti memikirkan mencarikan duitnya. Itu gawian ulun. Itu biar saya kok pulang kawan betang saudara nih membangun pondok kita bangun macam-macam tapi kita carikan duitnya karena kita saprah amal belelang karena ulun carikan penyumbang-penyumbang yang dari buhan pejabat nang kita pakas kita dukung nang inya bujur-bujur menghidupkan yang menolong agama Allah. Nah ini kita pikirkan kena menada dari jual Ustaz itu padahal ulun jadi higa-higa nih kita carikan kena bujur butuhkan ada aja atau ini segala macam kena saprah amal di mana kita bantu Ustaz Terau kita bantu juga bantu mereka Ustaz Mahmudi di Tanjung Pecah sudah tuntung membangun musolanya 1 miliar itu 2 kali belelang tapi ulun belelang di tanah bumbu di tanah laut di tanah bumbu batu licin untuk baju aja alhamdulillah gue 30 juta baju ulun kayu tapi namanya bus batu bara tuh amun bus akik langsung bangkrut bus akiknya ada payu. Nah maka oleh sebab itu kita ini ibu hidup ini harus menolong agama Allah. Kalau pian hendak seperti Siti Khadijah bukan hendak menuruti hendak sugihnya hendak ininya tapi kayak apa pian membaca manaqib Siti Khadijah supaya akhlak kayak Siti Khadijah duit yang ada di dalam bank harta yang ada kita belanjakan untuk menolong agama Allah tapi jangan dihabiskan samampu kita kalau juga julung-julung beretahan belum berjalan kasih bajuan kopot pulang. Nah karena Ustaz Patoni membangun pondok apa genanya ada aja mau majelis saja kayak ulun ada yang datang dari Hadramaut membangun pondok itu tergantung ilmu-ilmunya kayak ulun gak ada ilmu bangun pondok tapi ulun ketujuh membangun majelis taklim jadi ulun siap berikan ulun ini nak berijazah anak nyaman suaranya kalinya jadi Ustaz nih kena anak ulun tua ini supaya rutin nih sebulan sekali kah ada bahasa udah lawan bubuhan piannya nih suara nama lengkeng tadi kapan nih nah gitu bini sidin pas saya kan di kamar bini ulun ya nyaman di dengar bu Insyaallah tabarakallah. Jadi satu yang beliau tonton majlis ulun kedua tingkat ini barangkali tolong bacakan sebelum sekali bawa rombongan juga datang bebis kita tosok jadi amin. Karena ada maulid ulun ada maulid salawatan ada kayak ini ulun kita salawatan juga hantu bila salawat cukup dan jadi seminggu salawatan basmat terus udah kayak 6 bulan kita membaca radib atas radibul haddad seminggu kemudian ini kita membaca apa lagi banyak nang Imam Busiri apa burdah kaina jadi saban minggu tuh salawatan aja kayaknya tenang hidup karena ada yang tenang semua agama yang paling tenang ke Islam di Jepang tuh orang kada tenang setiap hari yang bunuh diri kurang lebih 200 orang mau pemerintah karena bunuh diri akhirnya ditempatkan satu tempat yaitu di alun-alun Martapura. Contoh Jepang itu tempat bunuh diri di satu tempat namanya alun-alun Martapura. Bunuh diri jam 2 sampai jam 4. Siapa yang bunuh diri di luar jadwal tidak mendapatkan gaji PNS setelah meninggal kan dapat gaji tetap loh dan tidak dapat pesangon. Lalu mereka mendaftar bunuh diri. Ada satu orang yang bunuh diri bertemu satu ulama. Ini kawannya Ustadz Adi Hidayat orang Bandung. Dia jadi imam di Jepang sana. Jadi ada orang bunuh diri. Kebetulan orang itu bisa berbahasa Indonesia karena langsung kayak kita. Mau kemana mas? Hendak bunuh diri. Nah, kenapa? 3 bulan gak datang murid. Mas, 3 bulan gak datang murid.
Masalahnya apa? Karena berduit kan, duit 15 miliar. Rumah apa? Rumah 15 buah, motor 8 buah, bini 12 ikong. Bah di Jepang udah ada batas ini, udah gitu batas. Itu. Waunya wau atap gue. Apa kata ulama yang dari Indonesia tuh? Apakah engkau mau aku bawa ke satu tempat yang mana suatu tempat itu tenang? Boleh, di mana itu? Tapi jangan sampai tak lewat lah aku jam 2 jadwal bunuh diri. Kalau lewat dan lewat itu dan kada jadi jadwal ini, maka pesangon dan PNS aku dari negara Jepang tidak dapat kesan anak bininya. Karena mesti harta itu malah bahagia, ada mesti jabatan itu malah bahagia, ada mesti ibadah kan mesti memang ada malah bahagia. Nah, maka oleh sebab itu nanti saya datang di Hadramaut. Kada ada membawa motor, datang membawa keberkahan, membawa ilmu. Kayak itu baguran-baguran balik. Coba lihat di Datuk Kalampayan itu. Sidin berbini Datuk Baju. Sidin lahir pada tahun kerajaan ke-15. Dikirim ke Makkah pada tahun pada Raja ke-16. Lalu dinikahkan dengan Batu Bajut bunga desa yang paling bunga sebujang sama bujang. Sekolah ulang di Makkah 35 tahun. Lalu dia kawin dengan Datu Bajut beranak namanya Syarifah. Syarifah dari kawin dengan Usman, berisi anak 5 ikung, 5 bading. Lalu berpisah, kawin ulang dengan Abdullah Bugis. Jadi anaknya Datuk Kalam ini kawin dengan Abdullah Bugis, berisi anak Fatimatul Zahra. Ia maulah kitab Parokunan. Nama cucu Sidin nang babinya itu, nama ulah Parokunan tuh hebat bu. Hebat, Parokunan. Nang bali mabading tuh bu. Di antaranya adalah Abu Talha Tinggarung Kalimantan Timur bin Muhammad As'ad binti Syarifah bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dikirim dari kerajaan Mufti Kerajaan Banyak Muhammad As'ad, berdakwah di sana, wafat di sana, meninggal di sana. Kita lihat adik Sidin pulang berdakwah di Kalimantan Barat, bernama Syekh Abu Hamid Ujung Pandaran Sampit Kalimantan Tengah, berdakwah di Kalbar Kalimantan Barat. 10 tahun 20 tahun berdakwah, rindu dengan Kalampayan, hendak berilang hari raya. Tapi bakapal lewat Surabaya, ditampur badai dan angin, sampailah kapal Sidin ke Sampit Ujung Pandaran Kalimantan Tengah. Garing di sana, lalu berkubur di ujung Sampit sana. Ampih orang menyembah batu, menyembah pohon, karena banyak orang lain macam-macam gara-gara makamnya aja. Padahal dakwahnya di Kalbar Kalimantan Barat. Nang berbahaya ini bukan kita nih, nang pendakwah nih ceramah berdakwah di Kalimantan Selatan, bak kuburnya di Pulau Kambang. Ini bahaya. Kacau. Berkat makamnya aja orang banyak nang tadinya preman bebulik, nang syirik bebulik, makamnya aja. Apalagi dakwahnya di Kalimantan Barat situ. Lihat lagi ading Sidinnya beli 5 bading jadi wali wanita. Berapa turunan? Syekh Muhammad Arsyad Lamak Pagatan berdakwah di Kabupaten Banjarbaru, Banjarmasin. Hendak tulak haji, bailang kepada Abu Talha sebelum katinggarok di Pagatan, garing bakubur di Pagatan. Nang maulah makamnya Syekh Abdurrahman Siddiq bin Datulandak, Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Afif dari Riau. Wah, ini diulah oleh pemerintah, yaitu di Pagatan. Ampe bobuhan nang bahari nang Kota Baru sebelum kabupaten dan tanah bumbu itu, nang bahari pista pantai, nang berdangdut, nang menawak wadai ke laut, penunggu sungai, penunggu laut agar bagus segala panen dan macam-macamnya. Ampe kenapa? Berkat makam cucunya Datuk Kalampayan. Berdakwahnya di sini. Itu nang ketiga. Nang keempat adingnya lagi Syekh Ahmad Balimau dan nang kelima Syekh Sa'duddin Taniran Badu Bading, dipinta oleh masyarakat dari hulu Sungai Selatan agar dikirim 2 orang ulama agar bisa melajari ilmu fikih tauhid, dan tasawuf dilajarkan di sana. Karena di sana banyak kayak Loksadu, orang menyembah pohon, orang ini, orang itu, banyak menyembelih kambing agar membuka hutan dan sebagainya.
ampilah syirik bagus, akhirnya di kandangan Hulu Sungai Selatan banyak melahirkan ulama belima badi. Oh itu adalah membawa harta ada. Makanya guru-guru yang baca itu orang kadang membawa hartanya, membawa ilmu dan barokahnya. Nah, kalau ada orang membawa harta ke kampung kita, habis berusaha, datang TKW, datang di Jepang, bulik sugi, tidak bawa berkah. Baiknya engken, amunnya kada dermawan pak, baginya berkah. Maka oleh sebab itu suatu keberkahan itu selalu datangnya dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kita. Lalu dibawa sembahyang zuhur oleh Ustaz tadi, sembahyang zuhur. Duduknya di luar, orang Jepang tadi duduknya. Tungguin dan sini lah, ibaratnya ada pengajian. Ada ajian. Bayang duduk. Nah itu pengajian. Sembahyang di Jepang jam 11. Masih ada 3 jam lagi. Pengajian 40 menit. Pengajian itu membaca istighfar sebanyak 3.000 kali sebelum bekerjaan. Ada mazhabnya beda. Kalaunya Ustaz Ali Hidayat itu kan kebanyakan membaca istighfar. Biasanya Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal. Karena Imam Ahmad bin Hambal ini pernah singgah di Mesir, lalu dari masuk ke masjid di Mesir diusir dari masjid, ditutup masjid, bertemulah dengan beberapa orang pedagang roti. Jadi setiap roti itu nang dibolak-bolak nih, astagfirullahaladzim, sekali lepas astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Imam Ahmad bin Hambal higa. Antum ini setiap berpandir pasti membaca istighfar. Ma'anu roti, ma'anu istighfar. Ma'adok roti, ma'anu istighfar. Kenapa? Karena setiap istighfar aku baca ini, doaku diijabah Allah subhanahu dan mengolah aku tanam berjualan ini. Dan aku juga berniat agar aku ditemukan oleh Allah dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nang maulah Imam Ahmad berjalan ke Mesir itu bu, karena istighfarnya daripada tukang roti tadi. Malah tenang. Apalagi nanti dibaca salawat ya. Makin datang malah langkah-langkah Nabi Muhammad ke rumah kita, ke majelis kita. Apa biar itu luar biasa. Akhirnya langkahnya sampailah ke Mesir. Lalu setelah itu dia padahal semua berzikir. Astagfirullahaladzim, taguring orang Jepang kali. 3 bulan dari singguringan. Jadi kalau laki pian kada taguring beberapa hari bagawi suruh ke majelis. Kamu sikit aja goreng. Tapi sembahyang yang bermasker bu, makruh aja Imam Syafi'i. Jangan bermasker. Dan bermaskernya bisa juga kada sah sembahyangnya karena maskernya kada baca pas 3 bulan. Beli yurak. Liurnya kemampuan cukup. Apalagi kalau khutbah pakai masker, liurnya punya bulan cukup. Ini seorang nang siap banyak. Hati pada kami pingsan. Kali ya seorang bawa masker itu 3 hari berganti atau ditapas ulun bola masker 1.000. Jadi 3 hari berganti, sekali ada 2 hari. Padahal kon guru masker sehari anak, masker itu sehari dibolehkan 2 jam aja. Kalau lewat pada 2 jam makan napas nang panas-panas itu masuk ke awak langsung jantung sakit, paru sakit, sakit. Aneh juga. Bermasker. Ini jangan kan manusia pesawat aja bermasker. Minum dulu. Campur. Tambahin lagi. Sudah buat di luar silakan Instagram lah, dilihat aja lah. Ada bapak. Ada TV-nya kak? Alhamdulillah. Bunyi udah hilang. Gara apa TV? Tadi. Ibu-ibu nang kalau merasa kalawasan, nah hendak bulik tiba dulu nyampe kami, nah hendak apa segala macam. Kalau ini sudah biasa bacaan kadeda jamaahnya. Nah lucu lagi bu, orang pernah diundang orang ke Kota Baru, ceramah, diundang orang kalau nama bawahnya kepala dinas perdagangan, soalnya sidin berbulang, sidin bejasa aku aja, berpulang begini, seorang pakai gini aja, makanya ulun nukara juga bolah juga ini, sekarang ada tenggagah nih, wah kan, seorang ada dianggap kurang. Jadi waktu ulun di bawah sidin itu ke Kota Baru, sidin kepala dinas perdagangan Tanah Bumbu, ulun situ, sekalian ada salami sidin aku ada. Dikira orang kalau aku nih judulnya
pian siup pian ulah sampai ke teras masjid nih anu jadi pada dia anu ya bawakan sandal gurunya suruhnya aku membawakan suruhnya kita membawakan nah ya tapi soalnya udah diem aja aku bawakan padahal ulun penceramahnya aku bawakan sandalnya pada anak di atas mimbar berikannya abut mencari kemana gua sana kah? Oh sudah oh iya sebut gula karena gula kita ada aja boleh pulang berkali sih biar satu mat aja sih nah lalu lo dipanggil ceramah gue nang membawa kapal dinas tadi duduk kan jamaahnya tak kajut nah aja lain nanti salami tadi nang ceramah salah anjir bukannya orangnya jadi salami iya anjir bukannya dia segala macam betul aku mamai jauh aku pada dihirani tadi aku mantang-mantang aku pada bungas jauh macam segala macam itu pada aku bulikannya jamaah itu gue seberat anak bersalaman sampai aku ada aku nanti sudah merayu mana itu? Orang nanya juga orang semalam kata bunganin bakal lotok mulai dari sakti Banjarmasin. Jamaahnya mah hatang di betang. Mana gurunya aja? Mana gurunya? Buat Habib itu tempatan nang lain nang kawanan buat dewi sini macam-macam. Tuh gurunya aja nang curang. Cuma kurusnya aja. Makanya kurus aku ingat. Macam-macam Habib dari mana guru tuh ya? Dari Banjar ya. Asalnya orang Tambendung ya. Tujuh kayak mahnya pindah kayak kanas lah.